cara membuat CV lamaran kerja yang menarik dan bagus hanya dengan menggunakan HP saja. Yang tentunya CV lamaran yang bagus dan menarik akan mencuri pandang pihak perusahaan hingga bisa memanggil kita untuk proses tes ataupun interview. Nah, berikut cara membuat CV lamaran yang bagus dan menarik hanya dengan menggunakan HP saja. Pertama, kita download aplikasi CV Maker lamaran kerja di Play Store. Gratis. Nah, kita download di sini. Ketik aja CV Maker lamaran kerja. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita berhasil download di Play Store, nah, ini aplikasinya seperti ini, Intelligent CV. Nah, kita buka aja, tampilannya seperti ini. Kita pilih bahasa Indonesia. Nah, setelah kita masuk, sebelum kita membuat CV, kita periksa dulu pengaturannya, apakah sudah A4 atau belum. Nah, jika sudah A4, nah, berarti sudah benar settingannya. Kita proses selanjutnya, kita akan membuat CV. Nah, klik tulisan membuat. Nah, di bawah ini, nah ini. Selanjutnya kita akan mengisi informasi pribadi, pendidikan, pengalaman. Nah, kita isi satu per satu. Dimulai dari informasi pribadi. Nah, di sini kita isi nama, alamat, email, nomor telepon, dan foto. Gambar fotonya kita isi dengan foto kita yang formal karena untuk CV lamaran. Nah, ini saya isi dengan foto sembarang karena ini cuma sekedar contoh saja. Nah, kalau ingin fotonya dirubah, kita tinggal klik perubahan. Kalau ingin mengganti foto dengan yang lain, foto ini hanya sekedar contoh ya buat teman-teman ya. Sebaiknya teman-teman menggunakan foto yang formal, yang resmi. Kecuali teman-teman itu artis ya, seperti Komeng, bebas aja dia mau foto gimana kayak, pasti banyak yang suka. Nah, setelah kita mengisi alamat, nama, dan email, nomor telepon, dan mengisi foto, selanjutnya kita klik tambahkan untuk informasi-informasi pribadi lainnya. Nah, di sini saya tambahkan tanggal lahir, kebangsaan, status pernikahan, agama. Nah, untuk yang lain-lainnya, untuk Facebook, situs web, atau paspor, ya itu pilihan mau ditambahkan atau tidak, terserah teman-teman. Nah, di sini saya menambahkan tempat tanggal lahir. Nah, lalu klik tambahkan lagi yang perlu kita tambahkan, atau saya tambahkan lagi kebangsaan, terus status pernikahan, terus begitu prosesnya. Setelah kita selesai yang kita serasa cukup untuk ditambahkan, terakhir kita klik simpan. Nah, jadi untuk proses informasi pribadi telah selesai, kita lanjut ke proses kedua, mengisi pendidikan. Nah, untuk pendidikan kita isi yang dari yang paling tinggi, mungkin yang paling tinggi sekolahnya SMK, baru SMP, terakhir SD. Nah, mungkin untuk sekolah SMK, untuk kursus itu kita isi dengan jurusan mesin ataupun jurusan TKJ atau teknik komputer jaringan. Nah, di bawahnya isi sekolah, terus tahun kelulusan. Nah, begitu terus prosesnya. Nah, setelah kita mengisi pendidikan dari yang tertinggi sampai yang terbawah, selanjutnya kita klik simpan, maka proses untuk mengisi pendidikan telah selesai. Nah, selanjutnya mengisi pengalaman kerja. Yang sudah punya pengalaman, yang belum punya pengalaman dilewati saja. Nah, untuk mengisi pengalaman kerja diisi dari yang terbaru ya, pengalaman kerja yang terbaru.
mungkin teman-teman pernah bekerja di 1, 2, 3, 4 perusahaan, jadi yang diisi dari yang terakhir teman bekerja. Nah, untuk judul pekerjaan kita isi atau pernah menjadi operator atau menjadi supir forklift, driver atau QC. Nah, kita isi aja. Terus diisi lamanya bekerja. Nah, setelah itu deskripsikan waktu jadi operator kita kerja apa saja, ngerjain apa saja. Nah, selanjutnya jika sudah selesai kita klik simpan. Nah, untuk proses pengalaman kerja maka selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya, keterampilan. Nah, mungkin semakin banyak keterampilan semakin bagus, atau punya keahlian bahasa Inggris atau bahasa Jepang ditulis saja, atau bisa mengendarai mobil, forklift atau apa, semakin banyak keahlian semakin bagus. Setelah ngisi keterampilan, berbagai macam keterampilan yang kita kuasai, nah setelah itu klik simpan. Nah, selanjutnya mengisi objektif, yaitu tentang siapa diri kita. Nah, memperkenalkan diri kita atau tentang mungkin hal-hal positif tentang diri kita. Nah, sebagai daya tarik agar bisa dipanggil oleh pihak perusahaan untuk proses tes ataupun interview. Nah, tahap terakhir kita mengisi referensi. Mungkin bahasa ininya mah orang dalam. Nah, semakin kuat referensinya, semakin tinggi jabatan yang referensi kita, nah kesempatan dipanggil perusahaan itu akan semakin besar. Nah, biasanya sih gitu. Nah, pembuatan pengisian CV lamaran telah selesai. Sekarang kita lihat CV-nya. Nah, ini pilihan-pilihan template CV-nya. Nah, sebaiknya kita pilih yang modern saja karena itu lebih disukai. Nah, lebih menarik perhatian juga. Nah, untuk modern ada 4 pilihan nih jenis template-nya. Nah, teman-teman, untuk warna juga bisa dirubah-rubah warnanya, atau biru, senang mana. Nah, ada pengaturan warna juga. Untuk besar kecilnya huruf ada pengaturannya di bawah. Nah, teman-teman bisa diperhatiin dulu ya, lihat-lihat, takutnya ada yang salah, atau hurufnya dibesar kecilkan, atau warnanya bisa digonta-ganti warna. Nah, jika sudah selesai, nah sudah dirasa sudah bagus, nah teman-teman bisa menyimpannya dalam file FDF. Nah, saya rasa cukup sekian, dan jangan lupa diklik videonya dan di subscribe jika berkenan. Oke lah, terima kasih.